Istri cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia istri, di jalanan kawan, di waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah dimanapun berada, meskipun nafkah adalah kewajiban seorang suami, namun Islam tidak pernah melarang seorang istri untuk memiliki penghasilan sendiri, meski tetap harus atas seizin suami. Dalam rumah tangga yang istri dan suami sama-sama berkarya, ada yang income istri justru lebih besar dari suami. Biasanya itu menjadikan ketidaknyamanan dalam sebuah rumah tangga. Bagaimana Islam memberikan solusi dalam permasalahan ini? Yang pertama, yuk kita belajar dari yang dialami oleh Zainab As-Saqafiyah. Zainab As-Saqafiyah adalah seorang wanita pada masa Rasulullah SAW yang memiliki penghasilan cukup besar, bahkan lebih besar dari suaminya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Zainab As-Saqafiyah mendapatkan penghasilan yang cukup besar dari karya-karya kerajinan tangannya. Pada suatu hari Rasulullah SAW bersabda, ya ma'asyaron nisa tasaddaqna inni uritukunna aktsara min ahlin nar. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah, sesungguhnya aku melihat banyak dari kalian adalah ahli neraka. Maka berbondong-bondonglah wanita pada masa itu menyedekahkan harta miliknya. Ada yang bersedekah perhiasan, uang, dan lain sebagainya. Zainab pun segera pulang ke rumah untuk menyiapkan sedekah terbaiknya. Begitu sampai di rumah, diceritakanlah kepada suaminya tentang perihal Rasulullah SAW menyuruhnya untuk bersedekah. Abdullah bin Mas'ud menjawab, sesungguhnya aku ini miskin. Tidakkah aku dan anak-anakmu lebih berhak menerima sedekahmu? Maka kemudian Zainab As-Saqafiyah pun pergi kepada Rasulullah SAW dan menanyakan hal tersebut. Ternyata Rasulullah membenarkan. Bahkan di akhir kalimat beliau mengatakan, laha ajroni, dia wanita yang menyedekahkan hartanya kepada suami dan anak-anaknya mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala menjaga kekerabatan, menjaga cinta dan kasih sayang dalam hubungan sebuah keluarga, dan yang kedua adalah pahala bersedekah. Maka ketika istri memiliki harta lebih dari suami dan bersedekah kepada suami menjadi hal yang utama baginya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar kepada Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Beliau adalah seorang saudagar yang kaya raya, dan kemudian setelah menikah beliau menyedekahkan seluruh hartanya kepada sang suami tanpa merendahkan suaminya. Sayyidatina Khadijah bahkan menyedekahkan jiwa dan raganya kepada Rasulullah SAW untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala, namun tetap memuliakan Rasulullah dengan semulia-mulianya. Jadi bagi istri yang memiliki kelebihan harta dibanding suami, bersedekahlah tanpa harus mengecilkan sang suami. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah kepada para suami. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki adalah pemimpin bagi para wanita karena dia dilebihkan dari para wanita, dan karena dia telah menafkahkan sebagian hartanya kepada wanita, maka kewajiban seorang suami menafkahi istri tidak akan gugur meskipun sang istri memiliki penghasilan yang lebih besar dari sang suami. Dan nafkah tidak diukur dari besar dan kecil nafkah yang dia berikan kepada istri, akan tetapi dari seberapa besar usaha yang dia lakukan untuk menafkahi anak dan istri. Jadi seberapa kaya seorang istri, dia tetap wajib dinafkahi oleh suami. Maka pernikahan yang sukses
Bahagianya sebuah pernikahan bukanlah karena salah satu pihak bisa mengendalikan, akan tetapi karena ada rasa saling pengertian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia umpama kasih buta bila tiada satu kehilangan. Dia ibarat simpanan ilmu, semoga kekal.